Timnas Indonesia meningkat pesat, banyak media internasional memberitakannya. Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir katakan fokus kita sekarang ini bukan hanya meningkatkan Timnas Indonesia, tetapi bagaimana meningkatkan kualitas Liga Indonesia. Salah satu perwakilan klub Liga Indonesia yang akan tampil di level Asia, Persib Bandung, memberikan ancaman dalam tanda petik terhadap PSSI. Sebelum lebih jauh, aku pernah bersama-sama untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Ya, saat kita bicara Timnas Indonesia, akhirnya sekarang ini banyak diberitakan oleh media-media internasional. Salah satunya The Guardian atas performa yang sangat amat luar biasa. Tentu saat kita bicara Timnas Indonesia, tak elok ketika kita tidak menyenggol membahas kompetisi Liga Indonesia. Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir beberapa waktu yang lalu sudah mengutarakan keinginan beliau supaya Liga Indonesia ini untuk kawasan Asia Tenggara berada rankingnya di urutan kedua. Sedangkan untuk di kawasan Asia overall teman-teman berada di kisaran urutan 12 sampai dengan 15. Untuk merealisasikan keinginan dari ketum PSSI tersebut, maka penting Persib Bandung dan Madura United selaku perwakilan dari Liga Indonesia tampil di Asia menampilkan permainan yang prima. Kemenangan yang didapatkan oleh Persib Bandung di level Asia pun termasuk Madura United di level Asia, itu akan meningkatkan yang namanya koefisien Liga. Koefisien Liga meningkat, otomatis ranking Liga pun akan ditunjang. Nah, performa bagus yang akan ditampilkan Persib dan Madura di level Asia, kita nggak bisa hanya membebankan hal tersebut kepada manajemen Persib ataupun Madura United. Ada andil besar yang dimiliki oleh federasi ataupun operator liga untuk membantu apa yang ingin dicita-citakan oleh Pak Erick Thohir. Salah satunya perihal jadwal. Ada statement yang menarik teman-teman disampaikan oleh pelatih Persib Bandung, Boyan Hodak, melihat jadwal ya, melihat apa yang akan dihadapi Persib Bandung ke depan ini yang akan bisa membuat kami mati. Nah, seperti apa ulasan yang disampaikan oleh Boyan Hodak? Ini akan kita baca. Jadi Boyan Hodak katakan, memang bisa dilihat di Eropa, Manchester City punya jumlah laga yang sama, jumlah yang banyak teman-teman pertandingannya. Tapi mereka punya jet pribadi, mereka bisa tidur di pesawat, melakukan recovery di pesawat, dan bahkan bisa memberikan mereka oksigen. Satu hal, mereka tidak paham bahwa di Eropa, dari satu daerah ke daerah lainnya, mungkin maksimal hanya memerlukan waktu penerbangan sekitar 3-4 jam. Tapi ini di Asia. Untuk pergi ke China, kami memerlukan waktu 10 jam. 2 tahun lalu saya bersama Kuala Lumpur City, kami bermain di final AFC Cup. Ketika semifinal melawan klub Uzbekistan, kami memerlukan perjalanan waktu 27 jam. Gila. Tapi saat itu Liga Malaysia membantu kami. Mereka mengubah jadwal kami dan kami mendapatkan hasil yang fantastis. Karena itu Malaysia punya 2 tim di AFC Champions League, ujarnya. Memang mereka mengikuti aturan FIFA. Ini soal kompetisi Liga Indonesia penjadwalannya teman-teman. Memang mereka mengikuti aturan FIFA bahwa tim bisa bermain setiap 3 hari. Tapi itu bisa membuat kami mati. Jika Indonesia ingin hal yang sama, mendapatkan koefisien Liga, mendapatkan prestasi yang oke di level Asia teman-teman, mereka perlu membantu kami dari sisi penjadwalan, membantu Madura untuk bisa mendapatkan poin yang lebih baik. Sedangkan perlu dipertegas, saya sudah katakan sebelumnya bahwa kami akan bermain 6 pertandingan dalam 22 hari. Ini tidak normal. Tentunya ini mempengaruhi performa kami, risiko pemain cedera meningkat, dan seseorang ingin kami bermain bagus di AFC. Pak Erick Thohir bicara bahwa dia ingin tim Indonesia meraih hasil yang bagus di kompetisi AFC. Itu harapan fantastis. Tapi kami butuh orang yang membantu kami. Jadi mungkin di AFC saya akan menurunkan tim pelapis. Dan jika kalah, memang hanya itu hal yang bisa dilakukan. Nah, ada beberapa waktu yang lalu, pelatih Man City, Pep Guardiola, teman-teman, seperti yang sudah kita lihat dari statement Boyan Hodak juga, Man City memiliki jadwal yang padat.
Nah, ada salah satu pertandingan dijalani oleh Man City di Liga Champions Eropa. Sebelum pertandingan berlangsung, Pep Guardiola bilang bagaimana jadwal yang sangat amat super padat dan membuat ada kalanya Pep Guardiola secara analisis terhadap pertandingan yang akan dilakoni tidak mendalam. Karena jadwal tadi tidak memungkinkan untuk melakukan hal tersebut dan membuat Pep Guardiola tegas bilang kalau jangan heran nanti Man City dari satu pertandingan ke pertandingan lain karena jadwal padat ini tidak begitu impresif permainannya. Itu sekelas Manchester City dengan kedalaman yang sangat amat luar biasa. Ya, kita tarik ini di level kompetisi Liga Indonesia kita ataupun atmosfer kawasan Asia Tenggara. Tak semua klub dilengkapi dengan fasilitas yang dimiliki Manchester City. Tak semua klub-klubnya setebal skuad yang dimiliki Manchester City. Manchester City tebalnya minta ampun, skuadnya pun pelatihnya protes gitu, apalagi kita yang mungkin skuadnya jauh dari level Manchester City. Nah, Johor Darul Ta'zim, salah satu perwakilan dari Liga Malaysia beberapa waktu yang lalu teman-teman, tampil untuk pertama kali ya di babak 16 besar Liga Champions Asia sebelum berubah format ini. Apa yang dilakukan oleh operator ataupun Federasi Sepak Bola Liga Malaysia? Membantu, persis seperti yang dibilang oleh Boyan Hodak, membantu penjadwalan agar persiapan dari Johor GDT teman-teman prima di kawasan Asia. Dan suka tidak suka Johor Darul Ta'zim teman-teman menjadi kunci ya yang membuat akhirnya mengapa koefisien Liga Malaysia itu meningkat sangat amat pesat. Nah, seperti juga saat Boyan Hodak di Liga Malaysia bersama Kuala Lumpur dibantu operatornya. Apa yang dialami, apa yang dikeluh kesahkan oleh Boyan Hodak bersama Persib, ini bukan pertama kali teman-teman. Beberapa waktu yang lalu, PSM Makassar bersama Coach Bernardo Tapares merasakan jadwal yang sangat amat padat juga. Nah, jadi ini penting ya, diskursus yang harusnya dipikirkan oleh PSSI juga tindak tanduknya teman-teman, PSSI operator liga kita. Jangan mimpi untuk bisa meningkatkan koefisien liga, meningkatkan ranking yang diharapkan oleh ketum PSSI kalau Persib Bandung kalah di level Asia, kalau misalnya Madura United kalah, koefisien nilai ranking itu meningkat. Kan kalau misalnya menang atau setidaknya imbang dikit nilai koefisien didapat. Tapi kalau misalnya menang, mendapatkan banyak koefisien. Kalau misalnya cita-cita tinggi, tapi tidak dilengkapi, tidak didukung dengan aspek-aspek seperti yang diutarakan oleh Boyan Hodak, maka akan sangat sulit teman-teman. Ini bukan menganak emaskan misalnya Persib Bandung ya. Bukan. Tetapi ini kita bicara bagaimana perbedaan antara iklim sepak bola Eropa dengan iklim sepak bola yang ada di Asia. Di klub elit Eropa dengan segala fasilitas sangat amat luar biasa menunjang bagaimana untuk bisa menciptakan yang namanya recovery speed yang cepat teman-teman. Sedangkan untuk kita dengan fasilitas yang belum begitu gemilang diharapkan seperti apa yang dilakukan oleh klub-klub yang ada di Eropa. Nah, sederhana aja teman-teman. Tadi sudah kita bilang, Pep Guardiola protes itu dengan jadwal yang mereka dapat. Dan sudah dikatakan Pep Guardiola, nanti akan ada muncul permainan tidak bagus. Itu sekelas Guardiola dengan Man City, kedalaman sangat amat luar biasa. Dan kita lihat Persib Bandung ya wajar sih. Dalam waktu 22 hari memainkan 6 pertandingan. Ini gila. Ya, jadi akan sangat sulit tentunya jika kita bicara keinginan Pak Erick Thohir untuk bisa merealisasikan kompetisi kita ini meningkat. Jika wakil-wakil kita dibuat sulit dalam tanda petik ya. Aku pun mengerti teman-teman. Beberapa waktu yang lalu juga Ketua Umum PSSI sudah katakan untuk 3 tahun ke depan penjadwalan liga kita, penjadwalan timnas kita dan lain sebagainya sudah rapi banget nih. Nah, mungkin jika diputar-putar lagi di otak-atik bisa tidak rapi lagi. Aku mungkin berpikiran demikian teman-teman. Tetapi kita kembalikan ke keinginan Ketum PSSI Pak Erick Thohir. Nah, jika ketum sudah ingin meningkatkan liga, operator pun harus PT LIB harus mendukung, harus memutar otak juga. Kan ada sempat lagi bahkan meeting yang dilakukan oleh PSSI, Ketua Umum Pak Erick Thohir dengan PT LIB selaku operator sepak bola Indonesia terkait rencana-rencana yang harus dilakukan oleh PT LIB untuk membantu, untuk meningkatkan
koefisien liga ranking kita. Nah, dengan jelas-jelas ini Persib Madura menjadi tumpuan kita untuk membantu hal tersebut, tapi jadwalnya nggak masuk akal juga. Padat banget teman-teman. Ini luar biasa. Aku tidak akan mengeluarkan argumentasi seperti ini kalau misalnya Persib Bandung punya fasilitas seperti Manchester City, punya jet pribadi perginya, punya hal-hal yang menunjang pendukung lainnya seperti klub-klub elit Eropa. Apakah kita tidak bisa seperti klub elit Eropa? Bisa. Proses kita menuju ke sana. Yang terdekat aja lah, misalnya GDT sudah pelan-pelan nih melihat juga, melakukan pendekatan seperti apa yang dilakukan Eropa dengan segala fasilitas teman-teman. Tetapi mereka juga mengalami yang namanya kesulitan. Minta juga yang nama bantuan dari operator ataupun Federasi Sepak Bola Indonesia soal penjadwalan. Apa yang dilakukan Persib ini normal. Apa yang dilakukan misalnya Madura United pun protes kalau jadwalnya padat, normal teman-teman. Karena dengan siapa lagi mereka minta bantuan? Kalau misalnya bukan kepada PT LIB. Untuk bisa melonggarkan jadwal, mempersiapkan penampilan sebaik mungkin. Dengan banyak jadwal, risiko yang terbesar apa? Cedera pemain. Di konteks sekarang, Persib Bandung pun beberapa pemainnya cedera. Dan aku jujur, aku katakan teman-teman, permainan Persib Bandung pun belum settle nih. Sesuai dengan apa yang ditampilkan oleh Boyan Hodak di musim lalu. Beberapa pemainnya pun dari sisi adaptasi masih perlu waktu. Kemudian hantamkan dengan jadwal padat seperti ini, maka akan sangat pelik. Aku harap teman-teman dengan video ini, dengan protes yang dilakukan Persib Bandung ya, meskipun diabaikan ya, kalau aku lihat di media teman-teman, tidak diperbaiki oleh PT LIB jadwal. Kita nggak tahu ke depannya dinamika terhadap sepak bola Indonesia teman-teman, karena dari satu hari ke hari berikutnya kompetisi ataupun dinamika sepak bola Indonesia ini kan kencang. Semoga lah PT LIB, PSSI yang nonton video ini teman-teman, come on, kalau ingin merealisasikan keinginan Pak Erick Thohir, pelatih kepala Persib loh ini udah bilang, orang yang tahu nih bagaimana kondisi Persib Bandung, come on, bantulah dengan pelonggaran terhadap jadwal. Jadi kalau misalnya kita mengharapkan koefisien liga kita di saat pelatih yang pun sudah protes minta bantuan tidak diterima teman-teman, ya jangan mimpi. Dan ya, seperti yang dibilang Pak Erick, Boyan Hodak juga, jika mungkin di AFC saya akan menurunkan tim pelapis. Jika kalah, memang hanya itu hal yang bisa dilakukan. Ya, jadi ya pelatih pun gambling juga lah. Nanti kompetisi liga hancur, kalau memainkan pemain-pemain itu aja tanpa ada rotasi recovery yang banyak. Nah, sebaliknya juga. Nah, kalau misalnya longgar jadwalnya, prioritas keduanya pun kan nggak salah. Nah, kalau di kompetisi liga, for your information teman-teman, kalau kalah tekannya sangat amat luar biasa. Berbeda terbalik kalau kita di level Asia teman-teman, banyak ya klub-klub kita tampil di level Asia, kalau misalnya kalah ataupun hanya sekedar lewat, ya nggak begitu kencang tekanannya. Ini yang tentu kenapa argumentasi Boyan Hodak pun menyelaraskan dengan mindset yang sering muncul di sepak bola Indonesia. Untuk di level Asia akhirnya menurunkan tim pelapis saja. Ya, kita lihat juga. Semoga ancaman dari Boyan Hodak ini, statement yang disampaikan Boyan Hodak ini juga menggelitik ya orang-orang yang ada di PT LIB ataupun di Federasi Sepak Bola Indonesia kita. Mungkin sampai sini aja, gimana menurut teman-teman? Coba silahkan tulis di kolom komentar. Bye.